Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi bersama saya Rizal. Saya Budi. Kami ribut bersama Gus Najib. Mas Budi, kemarin kita membahas tentang tadarus Al-Quran. Itu kemarin saya terngiang terus tuh Mas Rizal. Makanya itu kayak belum selesai satu episode pertemuan yang itu tidak terlalu panjang. Jadi memang kita harus tahu belajar Al-Quran itu tidak boleh otodidak. Nggak boleh. Apalagi nanti belajar di YouTube. Nah. Itu nanti takutnya nanti multi tafsir, salah tafsir, repot semua. Itu nanti menyebabkan apa Gus itu namanya? Kalau salah persepsi itu apa namanya? Bahasa Jawanya salah suruh. Salah Nanti malah salah kaprah. Tetap lebih baik. Jadinya kemana? Jadi memang belajar Al-Quran itu sebaiknya harus ada guru Itu yang paham Al-Quran. Apalagi kita harus belajar artinya dan lain sebagainya. Nah, ini puasa ke-16 waktu itu tidak terasa. Setengah jalan ini ya? Betul, kita juga nanti malam kalau di tempat saya itu nanti ada selamatan. Jadi itu malam pitulasan, itu biasanya selamatan kayak gitu. Jadi nanti kita akan mengulik lebih dalam. Ini sebenarnya kenapa Mas Rizal? Kenapa kok ada tradisi pitulasan itu? Nah, non sewu, ini saya benar apa salah ya? Karena diyakini itu malam 17 itu malam turunnya Al-Quran Iya. Kira-kira seperti itu Mas Budi. Jadi orang-orang itu menyambut istilahnya kan dengan apa namanya selamatan itu kan mengucap rasa syukur diturunkannya Al-Quran. Jadi kita hidup sebagai khilafah. Itu kan dikasih pegangan. Iya. Kita ngerakit mainan aja harus ada manual booknya. Pemanduan lah, kita hidup juga ada Al-Quran untuk kita pegangan. Makanya penting sekali untuk kita mempelajari, memahami supaya nanti kita mengamalkan itu nggak salah Mas Budi. Nah, itu yang sekarang mungkin bisa jadi salah kaprah itu karena seperti itu belajar tanpa guru. Ya. Nah itu yang bahaya. Jadi kita akan ulas itu Gus, bagaimana pemahaman tentang Al-Quran itu sendiri Gus. Siap. Lebih dalam dari yang kemarin. Sebelum saya menjawab Mas Rizal dengan Mas Budi, saya jadi teringat memang ngaji itu harus mudeng sih. Iya. Setara dengan pemikiran kita. Makanya harus dengan guru. Oke lah kalau pakai YouTube asal yang ceramah itu tahu kapasitasnya bisa lah memanfaatkan teknologi. Iya. Tapi takutnya ya itu tadi salah kaprah. Berarti kan ada jokes ya. Iya. Itu buka. Kan ada seorang manajer sama sekretarisnya. Ayo Mbak buka. Maksudnya kan buka pintu. Simpelnya seperti itu ya, Gus ya. betul. Sampai mana? Semakin kesana pembahasan kita. Oke lah, maknanya gini. Jadi malam 17 itu memang malam yang bersejarah bagi kita umat Islam. Kalau kita tidak mau memperingati, kita khawatir, ulama-ulama khawatir, anak-anak kita kelak tidak akan tahu peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam itu tersendiri dari perjalanan Rasulullah SAW. Karena apa? Malam 17 Ramadan itu bertepatan dengan turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro. Apa yang diturunkan? Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi Al-Quran itu kan mutawatir. Ada sahabat, ada permasalahan, turun 1 ayat, 2 ayat, tidak langsung berat gitu ya. Nah, pertama kali itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu bertepatan dengan 17 Ramadan, malam 17. Makanya di desa-desa dimanapun, apalagi di Indonesia ini diperingati malam nuzulul Quran itu menurut saya sangat penting. Satu, mencari berkah. Karena peristiwa yang bersejarah, peristiwa yang agung pasti juga mempunyai berkah. Yang kedua, untuk mengajari anak-anak kita, ngasih tahu anak-anak kita, generasi masa depan kita bahwa ada peristiwa ini.
Terus apa fungsinya diadakan acara nuzul Quran dengan berbagai macam kegiatan, entah itu simaan Al-Quran, entah itu selamatan, Iya. entah itu pengajian akbar. Ya, untuk refleksi agar kita tahu Quran itu fungsinya untuk apa. Bukan hanya untuk sekedar dibaca, tapi itu merupakan suatu pedoman bagi kita. Makanya penting sekali untuk diperingati nuzul Quran. Jadi kan Al-Quran itu pedoman, ya untuk deresan, ya untuk sebagai pembanding, sebagai cahaya, pelita, macam-macam. Jadi inti dari malam 17 ini, nanti malam kan, Iya. malam 17 Ramadan itu adalah malam turunnya Al-Quran. Bagaimana sikap kita harus menyambut gembira dan bersyukur. Maka anak tradisi Jawa terus selamatan. Karena apa? Karena seseorang itu kok mau bersyukur akan ditambah nikmatnya. Kalau kufur tidak mau bersyukur, maka sebenarnya Gusti Allah ku banget nyiksani. Adatnya sangat pedih. Makanya ada istilah menghidupkan malam nuzulul Quran itu penting agar kita bersyukur, alhamdulillah saya dijadikan umat Nabi Muhammad. Lainnya tidak iman, saya kok ditakdir iman, mempunyai mukjizat. Nabi Muhammad itu mempunyai mukjizat berupa Al-Quran, saya masih bisa merasakan, menggunakan itu. Jadi momen nuzul Quran adalah momen refleksi diri, bagaimana penting sekali Al-Quran itu. Dan yang paling penting nih Mas Rizal, kenapa kok Quran pertama turun itu ayat tentang perintah membaca? Iqra. Iya. Berarti kita sebagai orang yang punya nalar harus tahu bahwa Allah itu memerintahkan kita semua untuk membaca. Bukan hanya membaca dalam artian kertas ada tulisan, tapi semua harus dibaca. Tanda-tanda alam, tanda-tanda apapun itu harus bisa membaca. Termasuk ketika saya harus bisa membaca. Kalau Mas Putih sudah anggap-anggap ini, berarti lapar kurang tidur. Ini Gus tadi sahurnya itu terlalu mepet saya. kita harus bisa membaca. Termasuk bagi teman-teman kita yang berada di dunia bisnis ya harus bisa membaca. Karena ya lihatlah, saya bukan kapasitasnya ini ya. Mungkin Mas Rizal lebih tahu, tapi izinkan saya untuk bicara. Dulu Kodak itu gimana? Ya. Tahun 90-an kan? Ya, tak terkalahkan. Sekarang karena tidak bisa membaca arus zaman, kalah. Dulu kan ketika saya SMA itu kan HP saya itu HP saru. Nokia itu loh. Nokia. Kan HP saru itu. Titit. Titit. Ini kan saru. Disclaimer teman-teman ya. Sekarang Nokia kan sudah Sudah kalah kan. Android. Apple. Makanya Dulu BlackBerry juga ya. Iya, BlackBerry juga kalah juga. inti dari obrolan kita sore ini berarti kita harus bisa membaca peluang, membaca situasi, apapun itu harus bisa kita membaca agar menjadi pribadi yang Lebih baik lagi. Terus, tapi ada satu hal, ternyata itu kalau pemahaman saya kan turunnya Al-Quran, ternyata kan turunnya ayat. Ya, ayat pertama itu. ya pertama juga turunnya Al-Quran. Oh. Jadi gini, malam nuzul Quran pada waktu itu bersamaan dengan malam Lailatul Qadar. Jadi ibaratnya itu semua Al-Quran kan di Lauh Mahfuz sana, Iya. di Sidratul Muntaha, maksudnya di langit ketujuh, di atasnya lagi. Itu diturunkan di langit ke bumi, di langit pertama, di langit yang paling dekat dengan bumi, paham kan? Iya. Langit kan ada 7 lapis. Itu pertama kali juga diturunkan semua di langit pertama. Tapi dari langit pertama sampai ke bumi itu secara mutawatir. Ada pertanyaan gini, ada problem gini, Turun. tapi memang benar pertama kali gemblonan dulu. Set di langit dunia, di langit ke-1. Pun di situ mulai dari pedilan-pedilan itu loh. Jadi itu benarnya semua. Makanya jangan bingung ketika jenengan kok ngaji kok potongan-potongan, kan bingung. Katanya malam nuzulul Quran yaitu malam Lailatul Qadar, Quran diturunkan. Kok ada yang berpendapat hanya surat Al-Alaq 1 sampai 5. Karena itu ngajinya ora kendel. Makanya jangan dipotong-potong.
Biasanya sekarang tuh dipotong-potong di Dipotong-potong TikTok. jadi nggak jelas ya Oh. artinya itu. Di ngaji itu harus urut. Jadi ini kaitannya kalau saya mengaitkan ya Gus ya, berarti sebenarnya masalah apapun itu sebenarnya harus diselesaikan satu-satu, tidak bisa langsung blend. Nggak bisa. Kita melihat itu filosofinya kan tadi kan, Ya. memang sudah dipersiapkan semua solusinya, cuma kita memang diminta sabar untuk satu persatu menyelesaikan masalah. Sesuai dengan keadaan. Cuman sebelum itu Gus, pas turun surat Al-Alaq itu berarti kan perintah puasa itu juga ada di Al-Quran kan itu kan. Pas turun itu berarti belum ada puasa berarti kan ya? Wah itu perintah ayat pertama turun itu bersamaan dengan bulan Ramadan. Ramadan. Tapi waktu itu bulan Ramadan belum Puasa. Puasa. Oh gitu. Berarti ya ketika itu berarti emang umat-umat pada zaman itu emang pada belum puasa karena belum ada perintahnya. Oh kalau itu dalam konteks yang lain umat-umat terdahulu juga sudah puasa mas. Tapi puasanya macam-macam. Bukan puasa Ramadan. Ya, Nah, puasa mungkin hanya ketika bulan purnama. Puasanya ketika awal bulan dan akhir bulan, gitu kan? Iya. Ada yang puasanya tanggal 13, 14, 15 itu nabi-nabi terdahulu. Kalau kita itu sebulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Ramadan. Jadi perintah sudah ada. Oh. Tapi Jadi beda-beda. kembali lagi Gus ini hubungannya tentang tafsir ya. Arti dari Al-Quran apa segala macam, kewajiban kita adalah mencari guru yang benar-benar ya, benar-benar bisa dipercaya untuk membantu kita memahami itu. Nah, konteks sebagai saya bapak orang tua itu sebenarnya sejauh mana Gus bisa mengajarkan istilah mengajarkan ngaji lah dengan ketidaktahuan saya ini ke anak saya. Tentu kita sebagai orang tua adalah yang mempunyai kewajiban untuk mengajarkan semuanya kepada anak kita. Tapi dengan keterbatasan kita, maka apa yang kita ajarkan kepada anak itu yang pasti benar. Yang sudah pasti benar. Kalau masih Abang-abang. ya abu-abu, terus mending kita tanya dulu pada yang lebih berkompeten, yang tahu, terus baru disampaikan kepada anak. Karena tidak menutup mata, kebanyakan dari kita salah menafsirkan apapun itu hanya gara-gara cara mendidik orang tuanya yang Salah. akhirnya menjadi salah kaprah. Salah itu yang salah, kaprah itu biasa. Sesuatu yang salah tapi dianggap Jadi tidak biasa. salah. Nah, itu pentingnya sekali mengaji. Mengaji kan tidak harus ke pesantren. Ya memang kalau bagus ke pesantren. Tapi kan dunia ini adalah kuliah tanpa bangku, sekolah tanpa bangku. Berarti kewajiban saya sebagai orang tua adalah memberikan semuanya yang benar-benar pasti saya tahu. Iya. Berarti kalau yang belum jangan masih jangan. Betul. Hati-hati loh itu. Betul sekali itu. Jangan sampai salah. Nanti terus yang disalahkan anak kayak gitu. Apalagi ketika memahami agama, ojo sampai nak jariku gini, nak menurutku gini. Itu kan berarti hanya dari akal. Iya. Akal kita masih terselubungi nafsu. Kecuali akal-akal orang yang telah mungkin mendapatkan hidayah, mungkin bisa saja akalnya bersih. Kita itu apa tuh? Ya seperti ini tuh, pasti tendensinya untuk kesuksesan apapun Yeah. dunia ini untuk ya, intinya pertemuan sore hari ini nanti malam menjadi malam yang spesial karena peristiwa sejarah dan sebagai tanda rasa syukur kita telah diberikan Al-Quran, dan yang lebih penting adalah meneladani kisah-kisah Rasul, meneladani apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Tentu dengan mengaji kepada guru yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Karena apa? Karena kadang guru kiai itu masyhur, figur yang pintar di dalam fikih, tapi belum tentu ia mufasir tahu tentang tafsir. Mungkin dia mufasir, kadang-kadang dia tidak terlalu tahu tentang Fikih. ya seperti itu. Ibarat guru sekolah kan ada mata pelajaran Ya, beda-beda. Beda-beda. kalau sudah tahu semua itu namanya maha guru itu, masyayikh.
syekh itu jarang sekali. Oke, berarti ini kita cukupkan dulu Mas Rizal. Dulu ya. Semoga ada manfaatnya. Ya, semoga Tapi ada manfaat. sebelum itu Mas Budi kita buka komen. Jadi kan di tempat saya ada selamatan, kayak gitu. Tempat Mas Budi mungkin beda, tempat Gus Najib mungkin beda. Jadi teman-teman bisa komen masing-masing di malam 17 itu merayakan Ada apa tradisi dengan cara apa? Bersyukurnya itu melalui apa gitu. Kalau kan. di Jawa biasanya kan dengan mengeluarkan makanan tapi simbolis-simbolis. Ya. Seperti hanya kalau ingkung itu kan manengkung. Ya, manengku. Maksudnya kita harus khusyuk. Ya. Sego, Bucu. tumpeng itu kan mengerucut. Lucu. Maksudnya kita harus ke Manenggal. atas ya, manenggaling kaulah Gusti dalam artian yang sebenarnya. Terus apalah banyak kan? Kalau di saya itu mentokake Gus itu. Toaki biasanya apa? Mentokake itu biasanya saya endok sama mie goreng. Tapi itu bagian daripada merayakan itu Iya. rasa syukur kita. Nanti kan kita nggak harus apa ya mengada-adakan gitu. Iya kan? Betul. Itu Jangan sampai merasa terbebani. Iya. Itu teman-teman mungkin bisa komen di tempat teman-teman, pengalaman teman-teman dulu, atau mungkin sekarang banyak tradisi yang masih terus berjalan, mungkin juga banyak juga yang non sewu ya mulai hilang kayak gitu. Jadi mungkin pengalaman atau apapun bisa boleh di-share di komen ya teman-teman ya. Biar seru, nanti bisa dibahas lagi di pertemuan lainnya. Mungkin seperti itu Mas Budi. Oke, kita cukupkan dulu Gus. Terima kasih ini untuk Sama-sama. ini, karena kita harus prepare mau bikin selamatan dulu ini untuk ke masjid nanti yang terawih. Ya, seperti itu. Kita tutup dulu. Saya Rizal. Saya Budi, kami ribut bersama Gus Najib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ribut.